Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hindasari Nasution dari NIM 1820-2077, jurusan Taders Matematika semester 5, ruangan TMM 1. Dari mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak. Di sini, saya akan menjelaskan contoh aplikasi integral lipat 3 pada pusat massa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral lipat 3 pada pusat massa. Sebelum kita mencari tahu pusat massanya, kita harus mencari tahu massanya terlebih dahulu. Di sini, M sama dengan integral lipat 3 atas daerah S kali rho X, Y, Z, dV. Setelah itu, kita langsung mencari pusat massanya pada sumbu X sama dengan momen pertama pada bidang YZ per M. Dan pusat massa pada sumbu Y sama dengan momen pertama pada bidang X, Z per M. Selanjutnya, pusat massa pada sumbu Z sama dengan momen pertama pada bidang XY per M. Setelah itu, bagaimana kita mencari tahu pada bidang ini dengan momen pertama pada bidang YZ sama dengan integral lipat 3 atas daerah Z kali X rho X, Y, Z, dF. Selanjutnya, momen pertama pada bidang XZ sama dengan integral lipat 3 atas daerah S kali Y rho X, Y, Z kali dV. Selanjutnya, momen pertama pada bidang XY sama dengan integral lipat 3 atas daerah S kali Z rho X, Y, Z kali dV. Setelah itu, di sini saya mempunyai contoh soal. Yaitu soalnya, tentukan pusat massa dari benda pejal S yang dibatasi tabung. 2Z sama dengan 4 dikurang S kuadrat. Dari bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Apabila kerapatan benda tersebut adalah integral X, Y, Z sama dengan 4Z. Di sini, kita tuh pertama-tama akan menentukan batas-batas dari Z, Y, dan X. Itu penyelesaiannya. 2Z sama dengan, ini ya, 2Z sama dengan 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat, Z sama dengan 4 min X kuadrat per 2. Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Setelah kita mendapatkan Z sama dengan 0, jadi ini hasilnya. Kita sudah mendapatkan Z sama dengan 0, jadi kurang Z lebih dari 0, kurang dari, ini ya, kurang dari 2 min setengah X kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari batas dari Y. Di sini kita sudah mendapatkan, yaitu Y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Lalu kita langsung simpulkan untuk untuk batas Y-nya, yaitu Y lebih besar dari 0, lebih kecil dari X. Selanjutnya, kita akan mencari batas dari X. Kita akan tuliskan seperti yang tadi, 2Z sama dengan 4 min X kuadrat. Kita sudah tadi mendapatkan batas dari Z sama dengan 0. Sini kita tulis 4 min X kuadrat. X kuadrat sama dengan 4 akar dari 4 X sama dengan 2. Bahwa kita sudah jadi batas X-nya itu adalah X lebih kecil dari 2, X lebih besar dari 0. Selanjutnya, benda pejal S dapat dinyatakan sebagai S sama dengan X, Y, Z. Untuk pertama kita tadi sudah mendapatkan sumbu dari X-nya itu tadi berapa? Lalu sumbu dari Y lebih besar dari 0, Y lebih kecil dari X. Selanjutnya sumbu Z. Sumbu Z itu Z lebih besar dari 0, Z lebih kecil dari 2 min setengah X kuadrat. Nah, kita sini sudah mendapatkan batas-batas dari X, Y, dan Z. Selanjutnya kita akan mencari pada massa benda pejal. Yaitu M sama dengan integral lipat 3 atas daerah S kali X, Y, Z, dV. Kita akan menjawabnya.
XZ, DZ, DY, DX. Setengah X kuadrat kali 2 min 2 DY DX. Seperempat X pangkat 4 2X kuadrat tambah 4 DY DX. Seratus 128 dibagi 24 sama dengan 128 dibagi 4 16 per 3. Di sini kita sudah mendapatkan kita sudah mengetahui masanya, yaitu 16 per 3. Selanjutnya kita akan mencari tahu pusat masanya. Pusat massa. Selanjutnya kita akan mencari pada pusat masanya yang tadi kita jelaskan. Pada pusat massa pada momen pertama pada bidang SY sama dengan integral lipat 3. Tadi kita sudah cari ya, 2 min setengah X kuadrat Z kuadrat sama dengan 16 per 3. Selanjutnya kita akan mencari momen pertama pada bidang Y Z. Integral lipat 3 512 per 5. Selanjutnya kita akan mencari momen pertama pada bidang XZ. Integral lipat 3 Setelah sudah menemukan pusat masanya, kita akan melanjutkan menentukan pada pusat massa pada sumbu. Yang mana kita ketahui tadi pusat massa pada sumbunya, pusat massa pada sumbunya itu dari sumbu X sama dengan momen pertama pada bidang YZ per M. Kita masukkan saja tadi ini ya, 512 bagi 105. Masanya tadi nih 16 per 3 ya, dibagi hasilnya 768 per 1680 sama dengan 16 per 35. Selanjutnya kita akan mencari sumbu Y pada bidang XZ. XZ momen pertama pada bidang XZ 256 per 105. Kita bagi M nya tadi 16 per 3. Hasilnya 32 per 35.
Selanjutnya kita akan mencari sumbu pada Z sama dengan momen pertama pada bidang X, Y, per M. Momen pertama pada X, Y, ini 16/3. 16/3 bagi 16/3, hasilnya 1. Kita sudah mendapatkan pada pusat pada sumbunya. Jadi kesimpulannya, massa S berpusat di titik 16/35, ini 32/35, 1. Terima kasih. Inilah contoh aplikasi pada integral lipat 3 pada pusat massa. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.